bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Demikian juga pagi hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh hadir bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari berkat datangnya dari Tuhan. Persiapkanlah setiap kami, baik kami yang melayani, jemaat-jemaat yang beribadah, supaya kami semua, baik yang melayani dan jemaat yang hadir, kami semua diberkati oleh Tuhan. Urapilah kami semua dengan pengurapan baru, Roh Kudus bekerja di antara kami, ya Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Turunlah kiranya anugerah, kemurahan dari Bapa kita yang baik, serta Roh Kudus dicurahkan, menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan, kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, aturan badai yang bergelora. Dengan semangat katakan haleluya, mari tangan terangkat. Angkatkan semangat kami Tuhan. Sekali lagi haleluya, kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhi kami. Sukacita surga nyata penuhiku. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam siapa? Yeay, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi demi Tuhan katakan Bersuka, hey, dalam Tuhan. mari bersuka cita. Bersuka di dalam bersuka dalam Tuhan.
dalam Tuhan. Kami bersuka hanya di dalam Engkau Tuhan. Bersukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Saya rindu jemaat Tuhan saja ya. Saya rindu Engkau, tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ku berikan hatiku
Semuanya hanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang memikat hati kami. Tidak ada yang lain di hati kami. Engkaulah Yesus kekasih hati kami. Engkaulah Yesus kekasih jiwa kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami dikenal dan kami juga boleh mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Hidup ini menjadi berarti, bermakna karena Yesus telah mati bagi kami. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Bahkan Engkau telah bangkit dari kematian yang memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Bahkan hidup kami di dalam Yesus, hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu, sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulut seseorang? Dan ucapan itu berkata begini, sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Mungkin sudah pernah mendengar kata-kata itu. Ya? Pernah mendengar kata itu sudah? Saya pernah. Atau mungkin, oke, saya memaafkan. Saya mengampuni. Tetapi jangan harap bisa melupakan. Saudara, sama aja itu saudara. Pagi hari ini, mari kita akan belajar kembali. Ya, sama-sama kita belajar. Bapak Ibu dan saya sama-sama belajar. Kita masih manusia biasa, ya, yang tidak terluput dari kesalahan, kelalaian. Tetapi kita bersyukur karena Yesus sudah menanggung semua kesalahan kita, dosa kita. Sehingga di dalam Yesus ada solusi, dalam Yesus selalu ada kemenangan. Amin saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tema yang diberikan dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi ahli-ahli pengampunan di keluarga. Wah, saudara, ketika saudara mendengar tema ini, bagaimana rasanya saudara? Menjadi ahli-ahli, aduh, saudara. Berat pesannya ya. Ya. Berat ya saudara. Ahli itu di kamus bahasa Indonesia, expert ya. Itu bisa juga berarti mahir, bisa juga berarti paham tentang suatu ilmu. Expert atau ahli. Saudara. Jadi tema ini luar biasa dan sangat penting sekali. Menjadi ahli-ahli pengampunan di keluarga. Karena pilihannya dua. Saudara. Kita harus jadi ahli atau biasa saja. Untuk bisa atau memiliki pengampunan itu, saudara. Nah, pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa arti pengampunan, saudara? Kita belajar lagi, saudara. Seberapa pentingnya kita harus mengampuni ketika ada orang yang melukai kita. Mudahkah mengampuni? Apa yang membuat kita sulit
mengampuni, sulit memaafkan. Tapi sebelum bicara tentang itu, saya ingin menyegarkan kembali pikiran dan hati kita. Karena bulan ini bulan keluarga, betul ya? Bulan keluarga. Dan temanya tentang keluarga. Saya ingin mengajak kita semua mengingat, menyegarkan pikiran kembali tentang keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan bentuk, yang Tuhan dirikan. Atau keluarga adalah, atau pernikahan, keluarga adalah lembaga yang pertama diciptakan Tuhan. Kejadian pasal 2, 18-25. Saudara bisa membaca itu. Ya. Karena itu betapa pentingnya keluarga ini, saudara. Berkaitan dengan tema ini, saudara. Keluarga berarti harus sehat, keluarga berarti harus kuat, jasmani terlebih lagi rohani. Ya. Nah, tentu saja dalam konteks pernikahan Kristen, nah, saudara, ya, kita harus selalu diingatkan ini, saudara. Dalam konteks pernikahan Kristen kita ingat, ya. Bapak Ibu yang berdekatan nikah di gereja, kita diingatkan tentang janji dan juga komitmen. Betul saudara ya? Janji dan komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Di pagi hari ini firman Tuhan secara khusus, saya tidak akan membahas banyak tentang itu, saudara. Tapi firman Tuhan pagi hari ini justru bicara tentang atau membicarakan khusus tentang pengampunan. Forgiveness, pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya pengampunan? Kita kembali ke teks ini, saudara. Alkitab adalah buku yang berisi tentang kasih Allah. Jelas ya? Kita sepakat dulu. Alkitab adalah buku yang berisi tentang kasih Allah. Dari mulai sejarah perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Itu kisah pengulangan tentang kasih Allah. Maka dikatakan firman Tuhan, Allah adalah kasih. Bicara tentang pelanggaran manusia dan pengampunan Allah yang tanpa batas. Itu isi Alkitab. Tentang kasih Allah, tentang pelanggaran manusia dan pengampunan Allah yang tanpa batas. Maka pengampunan menjadi penting di kehidupan orang percaya gereja Tuhan. Pengampunan adalah inti dari panggilan kita sebagai murid Kristus. Inti dari kita panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita telah diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita dikasihi oleh Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, sampai di sini kita paham dulu. Ya. Betapa pentingnya keluarga itu. Betapa pentingnya siapakah Allah dan siapakah diri kita. Yesus ini dalam poin ini, dalam teks ini, kita kembali ke teks dikatakan di sana ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus sendiri ketika mengajarkan murid-muridnya ini tentang berdoa, Yesus mengajarkan poin penting ini, saudara. Terlebih dahulu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, baru kita diampuni sama Tuhan. Mudah nggak, saudaraku? Tidak mudah. Bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 itu Yesus lebih lagi mempertegas. Dikatakan sana, jika kita, saudara dan saya bersiap untuk berdoa, kata firman Tuhan, ya, ampuni dahulu katanya. Sekiranya kita atau saudara dan saya menyimpan kesalahan seseorang. Dipertegas lagi oleh Yesus. Kalau kita mau berdoa, bersiap berdoa, ampuni dulu katanya. Selidiki hati kita, ya. Bila ada di hati kita masih menyimpan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk ketika kita menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang bebas dari kemarahan, hati yang bebas dari kejengkelan,
hati yang bebas dari kepahitan dan kebencian, apalagi dendam, yaitu harus dengan mengampuni. Jadi kuncinya adalah mengampuni. Coba katakan bersama-sama, mengampuni. Mengampuni. Aduh berat nih. Aduh Tuhan, saya berat nih Tuhan mau ngomong. Mau mengampuni di sini berat nih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali ke teks firman Tuhan. Apa arti pengampunan? Pengampunan berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Kita dengan rela mengampuni supaya orang itu bebas dari tuntutan atau hukuman. Ya, itu arti pengampunan Kamus Bahasa Indonesia. Kalau di pemerintah, Presiden memberikan gerasi pengurangan hukuman, ya, atau dibebaskan saudaraku, dari kesalahannya. Saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, seberapa penting kita harus mengampuni, atau seberapa penting kita harus memberi pengampunan. Coba kita renungkan bersama-sama. Apakah kita penting memberi pengampunan atau memaafkan, saudara? Pasti penting dan sangat penting, saudara. Saya terus belajar tentang hal ini, saudara. Dan kita mau jujur di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 berkata begini. Sebab jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya memutuskan menjadi pengikut Kristus, orang Kristen, orang percaya, sepertinya sudah menjadi, kita tekan kontrak dengan Tuhan. Artinya kita harus siap mengampuni. Harus siap memberikan pengampunan. Harus siap melepaskan pengampunan, saudaraku. Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Itu perintah dari Tuhan. Saya pernah melayani seorang wanita, seorang ibu, tapi bukan di sini, saudara. Ibu ini wanitanya tegar, saudara. Saya katakan tegar sekali. Dia dikecewakan, dikhianati oleh suaminya, saudara. Suaminya sukses, berhasil. Berhasil, sukses karirnya. Tapi hati-hatilah. Katanya ketika di atas itu hati-hatilah. Ya. Ibu ini bercerita dia dikhianati oleh suaminya. Yang pertama adalah suaminya selingkuh dengan iparnya sendiri. Atau dengan kakak istri ini, si istrinya ini. Bayangkan saudara. Terus berjalan dalam kubangan dosa. Hidup kumpul kebo, istilahnya ya kumpul kebo ya. Kenapa kumpul kebo ya? Waktu berjalan terus, memang suami ini playboy, saudara. Ganteng memang ganteng, ya. Tapi playboy, saudara. Demennya ganti-ganti pasangan. Singkat cerita kemudian tidak berhenti sampai di sana. Si istri ini kemudian dikhianati lagi. Suaminya selingkuh lagi. Dengan wanita yang tetangganya rumahnya dulu. Ketika sama-sama dekatan rumahnya. Dan dia hidup bersama-sama. Yang menyedihkan apa, saudara? Sampai suaminya ini yang selingkuh ini sampai meninggal. Sudah tinggalkan istrinya. Tapi puji Tuhan. Istri ini tegar. Walau dalam hatinya pas dia menangis. Dia menangis. Tapi ibu ini tegar. Dia kuat. Sampai suami ini memang meninggal. Bertahun-tahun ditinggalkanlah si istri ini yang benar, yang sah.
Apa kekuatan dari si istri ini, saudaraku? Saya sempat tanya, kenapa kamu tegar ya, kuat ya? Kamu bisa memaafkan luar biasa ya. Dia jawab begini, saudaraku. Tuhan aja memaafkan saya. Masa saya nggak bisa memaafkan suaminya, katanya. Alah, saudara. Butuh kasih yang besar untuk bisa memaafkan, saudaraku. Ini tidak mudah, saudaraku. Kasih yang tanpa syarat itu betul-betul, saudara. Dan suaminya memang meninggal, saudaraku. Tapi si istri ini, si ibu ini, dia tetap bisa menikmati hari-harinya. Dan dia setia dan tekun beribadah kepada Tuhan. Bersama anak-anaknya, menantu, dan juga cucu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mudahkah mengampuni? Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Tentu ketika kita membicarakan tentang pengampunan jauh lebih mudah daripada melakukannya, saudara. Kita mudah bicara tentang pengampunan, ayo mengampuni. Jauh lebih mudah daripada kita melakukannya, saudara. Di pagi hari ini kita diingatkan Tuhan. Apa yang membuat kita sulit memberi pengampunan? Coba renungkan. Jika hari ini, pagi hari ini, ada di antara kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang masih menyimpan, rasanya sulit untuk memaafkan, untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan. Pagi ini harus sama-sama kita bereskan. Karena ini menentukan bagaimana hidup kita ke depan, bagaimana istri anak-anak kita. Apa yang kita wariskan. Seperti tadi kata pertama saya katakan tadi, ada seseorang yang berkata, sampai mati pun saya tidak akan memaafkan. Sampai di bawah mati, masa saudara? Di sini tidak ada seperti itu. Ya saudara. Tapi kenyataannya ada seperti itu. Seorang ibu yang ketika masa kecilnya mengalami juga ketidakadilan dari orang tuanya. Ketika kecil, dia tidak dikasihi dibandingkan yang lain, saudara-saudaranya. Dia didiskriminasi, dia direndahkan, dia tidak dianggap. Dan dia menyimpan luka bertahun-tahun sampai dia nikah, sampai dia punya anak dan cucu, saudara. Disimpanlah luka itu, kepahitan itu, saudara. Sulit dia melepaskan pengampunan, sulit melepaskan berkat itu, saudara. Kita harus melepaskan, kita harus membereskan semua kutuk-kutuk itu. Jangan kita mewarisi kepahitan sampai generasi-generasi terus keturunan kita menyimpan kepahitan. Sehingga pengalaman-pengalaman terjadi, anaknya juga kepahitan. Tak punya anak cucu kepahitan juga karena belum diselesaikan masalah ini. Tidak ada kasih dalam hatinya. Tanda-tanda orang yang kurang kasih itu adalah kata-katanya selalu negatif. Negatif. Karena dia kurang dikasihi atau tidak mendapatkan kasih. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diingatkan pada pagi hari ini, saudara. Firman Tuhan berkata, mereka yang sudah diampuni harus mengasihi saudaranya. Ya, agak kecil teksnya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow, serem loh saudara. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kebencian sudah dianggap
pembunuh manusia. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru, ya, mengalami Kristus dalam hidupnya, tidak ada melakukan seperti ini. Tidak ada melakukan dosa seperti ini. Ada Yesus di hati kita kok. Ada Roh Kudus kok. Seandainya ada pun kita cepat-cepat datang sama Tuhan. Maka dikatakan sana, ampunilah Tuhan sebagaimana kami mengampuni orang bersalah. Beres. Nah, orang yang lemah takkan bisa mengampuni. Pengampunan adalah kekuatan yang hanya dimiliki orang kuat. Orang yang lemah takkan bisa mengampuni. Pengampunan adalah kekuatan yang hanya dimiliki orang kuat. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mampu melepaskan pengampunan, bahkan melepaskan berkat, kita dikatakan orang kuat. Amin, saudara? Kuat, saudara. Tapi kalau kita tidak mampu, berarti kita lemah. Saudara mau pilih mana? Mau pilih kuat atau mau pilih lemah? Khususnya pasangan suami istri. Atau orang tua dan anak. Atau kakak beradik. Atau dengan sesama yang lebih luas lagi. Saya nggak mau lemah. Saya harus kuat. Seperti ini. Berarti saya mampu mengampuni, memaafkan. Yang lemah tidak akan bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut yang kuat atau ciri khas orang yang kuat. Ada satu, saudara. Saya punya pengalaman pribadi tentang hal ini, saudara. Tapi Tuhan pulihkan. Tuhan mampukan. Bapak, Ibu, dan saya terlahir memang karena benih dosa. Sudah dosa. Ya. Tapi semua itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tergantung, itu pilihan kita. Kita harus melepaskan berkat dan pengampunan. Nah, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengampuni? Jika demikian. Seperti tema tadi, menjadi ahli pengampunan di keluarga. Mari kita mulai praktekkan di skup yang paling kecil, itu rumah tangga kita, keluarga kita terlebih dahulu. Suami istri, orang tua anak, kakak beradik, sehingga keluarga kita sehat dan kuat, rohaninya kuat. Amin, saudara. Ya, bagaimana kita bisa mengampuni? Matius, nah, yang pertama adalah mulai dengan mendoakan. Ini penting. Simpel saja, saudara. Bagaimana kita memulainya supaya kita bisa? Mulai dengan mendoakan. Namun aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang membuat hatimu terluka. Ya, yang membuat kamu sedih atau terluka. Doakan dulu. Saya tidak tahu siapa yang ada dalam hatimu, hati Bapak Ibu. Mulai dengan doakan dulu. Mudah gak mendoakan juga, aduh berat. Tuhan, jangan kamu doakan Tuhan, saya ingat namanya juga Tuhan. Berat Tuhan. Mau doakan susah nih Tuhan. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan, saudara. Butuh perjuangan. Akhirnya bisa mendoakan itu. Siapa, saudara? Terserah siapa, saudara. A, si B, si C, D, siapa, terserah saudara. Kasihilah, berbuatlah baik
berkatilah dan berdoalah. Setelah mendoakan tadi, disuruh apa saudara? Berkati orang itu. Mana bisa Tuhan, saya mau doakan. Mana bisa Tuhan, saya mau berkati Tuhan. Kalau Yesus sudah ngomong ini, sudah perintahkan ini, pasti bisa. Butuh perjuangan. Lukas pasal 6 ayat 27-28, saya disimpulkan aja ini saudaraku. Kasihilah, berbuatlah tetap baik, berkatilah, dan berdoalah. Mari kita praktekkan bersama-sama. Kemudian Yesus berkata kepadanya, ketika ada dialog Yesus dengan murid-muridnya, dengan Petrus, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada saya, melukai saya, membenci. Yang saya benci Tuhan. Kata Yesus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa saudara? 70 kali 7. Ini bukan bicara jumlah atau kuantitas, bukan saudara. Bukan bicara jumlah kuantitas, bukan saudara. Yang Yesus maksud bukan itu. Butuh keberanian untuk melepaskan berkat dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angka 7 itu ada angka sempurna. Ya. Kalau ketika Tuhan menciptakan semuanya, ciptaan Tuhan, manusia semua, kemudian di hari ke-7 Allah berhenti, sabat, dia angka sempurna. Angka 7 adalah angka juga pembalasan. Ingat saudara, Kain membunuh Habil, ya, jadi kakaknya bunuh adiknya. Sudah ada itu pembunuhan berarti sejak awal. Mula sudah ada pembunuhan, ya, luar biasa, ngeri, ya. Tuhan membalasnya kepada Kain 7 kali lipat. Bahkan Lamek dikatakan sana 7 kali lipat. Memang di perjanjian lama, ya, orang-orang yang hidup di perjanjian lama dulu, pada saat seorang melakukan dosa kepada yang lain, ya, maka Tuhan akan membalasnya minimal 7 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu dan saya hari ini hidup di zaman perjanjian baru. Hidup di zaman kasih karunia atau hidup di zaman anugerah. Pada saat orang berdosa, ya, kepada yang lain, maka kita harus membalasnya bukan dengan kejahatan. Tapi membalasnya dengan mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa ini saudara? Terus menerus gitu. Ketika saudara disakiti, saya memaafkan, saya mengampuni. Ketika saudara ada yang menyinggung perasaan saudara, saya mengampuni, saya mengampuni. Terus itu maksudnya saudara. Tanpa batas. Tanpa batas. Ya. Artinya kita harus selalu mengampuni, membebaskan orang yang bersalah kepada kita. Selama umur hidup kita. Selama umur hidup kita. Artinya udah gak diingat-ingat kembali nih. Sudah lupakan. Lupakan semuanya. Toh berkatnya juga buat kita, buat saya, buat saudara. Mungkin orang yang membenci saudara, melukai saudara, gak ingat memikirkan saudara. Mungkin saja. Kita rugi sendiri. Kalau kita ingat terus itu saudaraku. Rugi kita sendiri. Sudah selesai, lupakan, tuntas. Sedikit lagi saudara. Pengampunan bukanlah tindakan sesekali. Itu adalah sikap yang konstan. Terus menerus. Terus menerus. Selalu disakiti, Tuhan saya mengampuni dia. Besoknya orang itu menyakiti lagi. Bagaimana saudara? Tuhan saya memaafkan dia Tuhan. Terus begitu saudara. Ya. Pengampunan bukanlah tindakan sesekali, itu adalah sikap yang konstan atau terus menerus. Tidak ada cinta tanpa pengampunan. Dan tidak ada pengampunan tanpa cinta. Enggak mungkin, saudara. Ya.
Nggak mungkin kita berkata, saya memaafkan, mengampuni. Tapi nggak ada sih sayang saya kepada dia. Yang ada bukan cinta. Tapi di sini katakan tidak ada cinta tanpa pengampunan. Dan tidak ada pengampunan tanpa cinta. Hanya orang yang mengetahui cinta dan pengampunan Tuhan. Perhatikan, hanya orang yang mengetahui cinta atau kasih dan pengampunan Tuhan yang dapat mencintai dengan sempurna. Dan orang yang telah mengalami pengampunan kasih-Nya tidak bisa mengasihi, tidak harus mengasihi dan mengampuni orang lain. Luar biasa. Itulah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Ya. Itu yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Mari kita renungkan, mari kita jalani, mari kita hidupi kekristenan kita. Untuk kita bisa saling mengasihi, mulai di keluarga terlebih dahulu. Suami dan istri, kakak, beradik, orang tua dan anak, dan sesama. Sebutkan namanya, bawa kepada Tuhan.